Shalom teman-teman, salam jumpa dalam kasih Kristus. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan untuk kita semua. Semoga firman yang akan disampaikan bisa bermanfaat. Firman yang terpilih dari pertama Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Pertama Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman semua, khususnya orang muda dimanapun berada, hari ini firman Tuhan datang untuk kita luar biasa. Anak-anak muda harus siap jadi teladan. Nah, tema yang saya pilih yaitu orang-orang muda yang siap menjadi teladan. Sekali lagi, orang-orang muda yang siap menjadi teladan. Kenapa saya pilih tema ini? Karena orang-orang muda itu adalah sebenarnya tulang punggung gereja. Orang-orang muda itu harus menjadi orang-orang yang terdepan dalam misi halal begitu. Karena orang muda kuat, tangguh, energik, cerdas. Tetapi apakah yang tadi saya sampaikan itu benar? Ya, itu bisa dijawab oleh pribadi kita masing-masing. Tetapi kalau kita melihat historis cerita dari kitab Timotius ini, Timotius ini adalah orang muda. Dia adalah anak didik dari Rasul Paulus yang diberi amanat langsung oleh Rasul Paulus untuk menggembalakan jemaat. Setelah itu Rasul Paulus tidak berhenti mendidik Timotius. Rasul Paulus tetap memberi nasihat-nasihat kepada Timotius. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa orang muda kalau terlepas dari didikan berbahaya. Orang muda harus terus ada dalam didikan supaya setiap tilas jalan yang dia lewati itu penuh makna, begitu teman-teman. Nah, yang pertama, apa yang bisa kita belajar dari firman hari ini? Kita bisa belajar 5 hal ya. Bisa belajar 5 hal dari sini, yaitu yang pertama, menjadi teladan dalam perkataan. Kalau kita lihat, Rasul Paulus menekankan kepada Timotius bahwa sekalipun engkau muda, tetapi engkau harus menjadi teladan mulai dari perkataan. Kenapa perkataan itu sangat penting, teman-teman? Karena banyak orang yang mendapat masalah itu karena perkataannya tidak membangun. Satu sisi, dari mulut yang sama dia mengucapkan berkat, tapi dalam kesempatan yang lain, mulut yang sama juga akan mengeluarkan cacian dan makian kepada orang lain. Nah, ini yang perlu untuk dipikirkan dan dimengerti bahwa perkataan itu bukan hanya sekedar kita berkata-kata, tapi harus menjadi spirit positif bagi orang lain yang mendengar kata-kata yang kita sampaikan. Itu penting, teman-teman. Yang kedua, kita harus mampu menjadi teladan melalui tingkah laku. Ini sangat penting. Karena firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kata-kata harus sama dengan tindakan. Kalau kita bilang kita tidak memusuhi orang, ya itu yang harus kita lakukan. Kalau kita bilang kita tidak mengkonsumsi minuman keras lagi, ya itu yang harus kita lakukan. Bukan habis kita berkata-kata dengan indah, status di Facebook dengan indah, tapi dalam pelaksanaannya kita tidak mampu melaksanakan itu. Terus yang berikut yang bisa saya seberangkan yaitu tadi kan kita bilang tingkah laku. Nah, yang berikut kasih. Teladan mengasihi yang paling baik itu adalah ketika kita melihat contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi dia, orang-orang yang memusuhi dia. Tuhan Yesus mengasihi mereka dengan total.
Kalau pakai presentasi 100% Tuhan Yesus mengasihi mereka. Sekalipun mungkin contoh orang Farisi, itu mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Terus yang berikut, kisah Yusuf di Alkitab. Kejadian 50 ayat 20, di situ cukup jelas bahwa Yusuf menyampaikan bahwa walaupun keluarga dekat dia, mereka memusuhi Yusuf, bahkan ingin membunuh Yusuf, tapi Yusuf menunjukkan kasihnya. Kasih yang sejati itu begitu, mampu untuk mengampuni orang lain. Itu kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi kalau kita mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu sangat istimewa, teman-teman. Terus yang berikut, kesetiaan. Setia di sini bukan hanya setia kepada pasangan, setia dalam melayani. Kalau kita punya komitmen kepada Tuhan, apa? Misalnya kita komitmen untuk menjadi guru sekolah minggu, menjadi pengurus pemuda, atau terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita masing-masing. Nah itu, kita mulai buat komitmen, setia, katanya mau setia, tapi sepanjang perjalanan waktu kita tidak mampu untuk setia karena ada tantangan, ada rintangan. Kita menjadi orang yang berpikiran negatif dengan hidup ini. Kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus sudah datang tebus dosa-dosa kita. Yesus ada di surga dan Yesus sudah siap tempat untuk kita. Para pelayan-pelayan Tuhan yang mau capek di dunia ini, nanti baru kita istirahat di surga kalau kita benar-benar serius dengan Tuhan. Terus yang berikut atau bagian yang terakhir itu kesucian. Kenapa Paulus menekankan tentang kesucian kepada Timotius? Karena Timotius itu dia punya tanggung jawab yang besar sebagai seorang gembala. Kalau di seorang gembala itu kan harus menuntun domba-domba. Di sini adalah domba-domba Kristus. Jadi seorang gembala, seorang pemimpin, seorang pendeta, seorang guru sekolah minggu, ketua pemuda dan lain sebagainya, kita harus punya yang namanya kesucian hidup. Mau suci 100% saya yakin tidak mungkin. Tapi kesucian itu akan lahir ketika kita kenal Tuhan kita. Bagaimana kita mau kenal Tuhan kita? Ya, kita harus selalu membangun komunikasi dengan Tuhan Yesus melalui baca Alkitab dan berdoa. Dua hal ini jangan sampai kita lupa. Karena kita tidak mampu suci, kita tidak mampu melakukan hal yang baik, tidak mampu jadi teladan dalam hal apapun, terutama dalam kelima hal yang tadi sudah saya sebutkan untuk kita semua. Tidak mungkin kalau kita tidak dekat dengan Kristus. Orang muda banyak yang sekarang sudah jadi pemimpin Kristen, itu bisa menjadi teladan untuk kita. Saya ambil contoh Raja Daud. Itu dia diangkat menjadi raja dalam usia yang cukup muda, 30 tahun. Ada juga Yusuf menjadi Perdana Menteri atau orang asing pertama yang memimpin Mesir. Dia kan orang Yahudi. Dan kita bisa lihat di kitab Hakim-Hakim, banyak orang-orang muda yang diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin. Jadi orang muda ini harus bangkit. Kita jangan ada dalam hal-hal yang negatif terus-menerus. Kalau kita mau bangkit, saya yakin bahwa kita semua akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang kuat. Gereja perlu kita untuk sama-sama bergandeng tangan. Yesus Kristus yang sudah berkorban itu juga pasti senang kalau kita anak-anak muda terjun dalam pelayanan, buat yang terbaik untuk Tuhan. Kita jangan berpikir bahwa kalau tidak ada kita maka pelayanan tidak berjalan. Tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa pelayanan pasti akan tetap berjalan. Tapi bagaimana hati kita sebagai orang-orang muda, orang-orang yang sudah dibebaskan, orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Kristus, kita sadar
tempat kita adalah untuk melayani. Kita hadir di dunia ini untuk melayani Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan hati orang-orang yang kita kasihi, bukan. Tapi semua yang kita lakukan itu benar-benar menjadi teladan. Teladan di sini adalah teladan yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mesti menjadi teladan? Hanya dua hal, membaca Alkitab dan berdoa. Kita akan tahu cara menjadi pemuda yang teladan yang sesungguhnya itu seperti apa. Kiranya perenungan yang sudah saya sampaikan pada hari ini bisa memberkati kita semua. Saya yakin bahwa orang-orang muda harus bangkit. Orang-orang muda harus menjadi contoh yang baik. Orang-orang muda harus membawa perubahan, terutama dalam bidang pelayanan gereja yang semakin lebih baik, semakin lebih luar biasa lagi. Dan kemuliaan dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekian dari perenungan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.